Enjing sedaya. Selamat datang di acara hari ini yang dikoordinasi oleh Mas Hendra dan krunya. Kebetulan pagi ini mungkin kita sudah mengalami pertemuan-pertemuan tapi belum di lintas materi, di lintasnya non materi dulu. Jadi ternyata angan-angan kita itu kalau kita fokuskan bisa diejawantahkan untuk menjadi kenyataan. Jadi itulah pentingnya kita mulai kembali menelisik kepada Semar. Semar itu berarti kesengsem ring asamar, sudah mulai melihat, sudah mulai mengarah kepada sesuatu yang merupakan bahan baku penciptaan, yaitu kondisi non materi. Jadi jenengan semua kesini pasti didasari satu adalah rasa kerinduan yang dalam terhadap proses perjalanan Anda. Akhirnya Anda membuka YouTube, terus melihat saya bertutur. Terus ketika itu Anda langsung tergiur, kan begitu. Jadi Anda harus berlatih namanya sadar mulai sekarang untuk memberi jeda. Nah, konsep dari manusia itu dasarnya adalah sadar. Kalau nanti kita sadar, yaitu disebut eling lan waspodo oleh leluhur Nusantara. Ya, di sini nanti bahasanya saya bercampur aduk saja ya, karena bahasanya campur aduk. Nanti kalau tidak paham silahkan dicatat, diangen-angen, ditanyakan kalau memang kerenteknya menanyakan. Kalau tidak ya dianggit saja, dibatin saja, suatu ketika pasti akan ketemu jawabannya. Yang penting sudah ada niat etikat. Dasar Anda kesini pasti Anda bingung, satu pasti takut mati. Karena Anda takut mati, mencari jalan mati atau pulang. Padahal sudah ada di dalam diri Anda, sudah dirasakan oleh diri Anda. Akhirnya didasari itu saya petakan dari diri saya sendiri. Karena awalnya saya ngangsu kawruh itu karena saya takut mati. Setelah saya takut mati, ketika tak dalami, ternyata ketakutan soal mati itu adalah jalan pertama. Bahasa kakang kawah di hari-hari kita, karena kita nanti akan membalas sedulur papat. Bahasa kakang kawah di hari-hari adalah ketakutan dan naluri eksistensi ego, itu di hari-hari. Kalau kakang adalah naluri takut. Tanpa adanya rasa takut, Anda tidak bisa peka terhadap sesuatu di sekeliling Anda. Ketakutan dibutuhkan untuk naluri bertahan hidup. Karena itu adalah kakang kawah adi hari-hari. Ini kayaknya digoda kakang kawah adi hari-hari. Oke, kita lanjutkan nggih. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Tujung Dimas Bintoro. Saya aslinya dari Magetan, Jawa Timur. Jadi kalau Anda ke Jawa Timur, Magetan itu sisi Jawa Timur sebelah barat, perbatasan dengan Jawa Tengah, Tawangmangu, Solo. Kira itu di lerengnya Gunung Lawu pas ya. Kalau paling mudah dicari alamatnya adalah Bandara Tempur. Jadi ada di sana, Lanut Iswah Yudi. Itu ada di Magetan, tapi terkenalnya di Madiun karena karesidennya Magetan itu ikut Madiun. Nanti kalau mau sowan ke tempat saya atau ke Jawa Timur, jangan lupa mampir ke tempat saya. Silahkan berbelok ke tempat saya, walaupun hanya disuguhi seadanya gitu ya. Jadi ngeraketkan persaudaraan kita. Karena katanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak kenal katanya tidak saya. Ya, semoga duduk kita di sini nanti, semuanya di sini nanti akan mendapatkan apa yang Anda cari selama ini. Karena sebenarnya yang Anda cari itu sudah Anda bawa. Nah, di sini karena judulnya adalah Ngangsu Kawruh Nusantara, pasti saya akan mengurai tentang apa yang disebut oleh Nusantara atau apa yang digagas oleh Nusantara. Lalu Nusantara itu apa? Itu kita ulas secara umum saja, tidak detail gitu ya. Jadi bukan berarti itu klaim bahwa kita adalah Nusantarais, tidak. Karena Nusantara itu terkandung berbagai macam suku dan aliran. Di dalamnya terkandung lagi jantung Nusantara dinamakan Jawa. Nah, seringkali saya bilang Jawa bukan aliran, bukan agama, tapi way of life.
jalan hidup. Karena kita sekarang bersama-sama sedang mencari jalan hidup. Misi jiwa Anda apa? Kemarin terus akhirnya kita berdiskusi karena berbagai macam permintaan, ya sudah, walaupun di tengah saya harus mengajar ke sana kemari, kita ke Jakarta lagi. Padahal saya setelah dari Jakarta ngisi ke Magelang, ngisi ke Surabaya kalau tidak salah. Terus itu diselahkan Mas Hendra untuk Jakarta lagi kalih Mbah Harjo. Jadi kemarin ada yang sudah dibuka ya kalih Mbah Harjo. Sudah berapa orang kira-kira yang sudah? Coba angkat tangan. Oh, sudah hampir separuh. Sampai jam berapa kemarin Mas? Jam 12? Setengah 11. Oke, semoga itu meresap, mengalir, dan kunci-kunci di dalam diri Anda terbuka simpulnya. Anda bisa berkomunikasi dengan entitas pendamping Anda sendiri, dan yang jelas Anda bisa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar yang kita sebut Sukmo Kawakas, Sukmo Sayekti, atau bahasa kerennya Higher Self, kan begitu. Jadi kalau kita bisa terhubung dengan itu, itulah yang akan menuntun jalan hidup Anda. Nah, selama ini kita menggagas di Nusantara tentang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu dalam bahasa Jawa modern adalah kaweruh. Kenapa kita harus berlatih sadar? Karena manusia itu memiliki kesadaran yang membedakan dengan makhluk lain. Tanpa adanya kesadaran, Anda tidak bisa menjadi manusia, atau Anda sedang tidak menjadi manusia. Nah, kesadaran dibagi menjadi dua. Satu kesadaran pemahaman atau consciousness, satu kesadaran jaga atau awareness. Nah, kesadaran jaga adalah eling, kesadaran pemahaman adalah waspodo. Itu dalam bahasa Jawa modern. Nah, kesadaran ini penting karena kesadaran ini yang membuat hidup Anda terhubung dengan sang sumber kecerdasan. Dengan dikatakan eling lan waspodo, Anda bisa bertindak dalam kondisi kepresisian, dalam kondisi yang titis, tatas, tuntas. Tapi dunia modern membentuk kita menjadi manusia kebiasaan, membiasakan. Dengan adanya pembiasaan, Anda mencoba mengotomatisasi diri Anda sendiri. Jangan, itu robot. Itu efisien untuk mesin, tapi tidak untuk manusia. Itu efisien untuk mesin, tapi tidak efisien untuk manusia, yang akhirnya akan membawa dampak kekacauan terhadap hidup Anda, yang akhirnya membawa dampak ketidakseimbangan kepada alam semesta. Karena kita hanya diprogram menjadi robot atau dibiasakan. Jangan sekali-kali melakukan itu. Akhirnya ketika Anda melakukan pembiasaan, Anda tidak menjadi diri Anda. Nah, fungsi kesadaran basic paling dasar gak usah perlu ngomong lintas superpower dulu ya, fundamentalnya dulu, agar kita ngerti pentingnya kesadaran atau ngangsu kaweruh itu apa. Apapun yang Anda lakukan, itu seharusnya dilakukan dengan sadar, tapi seringkali kita tidak melakukan dengan sadar. Diri kita, kalau tidak sadar, akan mengambang dipengaruhi oleh desendriya. 10 indera yang menempel di dalam diri kita. Apa saja coba? Satu adalah caksuindriya, itu bahasa Jawa kuno ya, itu penglihatan. Kedua, srotendriya, pendengaran. Mau dicatat, nanti saya catatkan. Dengarkan saja dulu. Yang ketiga, gronondriya atau granendriya, itu penciuman. Jihwendriya itu pengucapan. Wakindriya pengecapan. Tuwakindriya perabaan. Panindriya daya tangan mengambil. Padendriya melangkah kaki. Pastendriya kekuatan kemaluan. Upasedendriya atau payundriya dubur. 10 desendriya menggerakkan dan mempengaruhi gerak hidup Anda. Nah, maka kalau zaman dulu mbah-mbah kita itu ternyata sudah menggunakan teknik sadar. Jenengan tidak boleh menggunakan bebarengan langsung saat berlatih untuk menyadari. Paling dasar mbah kita sudah melakukan mindfulness dan membentuk namanya toto kromo. Gitu nggih di Jawa. Nek mangan aja karo muni. Karena itu sedang ngecap, bukan pangucap. Rasa loh, itu juga fokus di dalam meditasi dasar mindfulness. Latihan sadar. Karena nek gak sadar selalapen nek karo nyocot wae. Kamu akan terpontal-pontal. Nek ada orang bicara, kamu dengar aja nyocot. Karena kamu sudah melatih indera pendengaranmu.
Nek pas kowe ngepup po, gak usah mikir utang, gak usah mikir apa, rasakno ngepupmu itu tadi. Itu dasar. Mbah kita sudah memberikan dasar itu untuk berlatih sadar atau eling. Nah, dari sadar ini kita akan menjadi peka. Betapa hidup kita tidak terkontrol oleh kesadaran, akhirnya menimbulkan konflik. Saat Anda bicara dengan ketidaksadaran, Anda pasti akan memicu kengelanturan, kengawuran, pasti konflik. Kan tidak ketemu presisinya. Anda makan tidak sadar, makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda akan menjadi peristiwa yang membahayakan bagi Anda. Karena Anda tidak tahu kapan tubuh Anda harus memakan dan kapan tidak. Kapan makanan itu dibutuhkan untuk Anda, itu cocok atau tidak untuk Anda. Anda tidak pernah berkomunikasi dengan sadar. Main gaglak saja gitu. Nah, akhirnya mempengaruhi diri Anda. Nah, ini pentingnya berlatih sadar. Dimulai dari dasar. Tidak usah tinggi dulu, dimulai dari sadar. Karena kalau tidak, kita dipengaruhi oleh dua unsur buta kala yang ada dalam diri kita. Satu disebut pikiran. Itu kalau bahasa kita adalah sedulur kita yang dinamakan supiah, angin. Itu pintunya di mata, duduknya di otak, warnanya kuning, atau dalam bahasa kuno disebut banaspati. Kalau yang kedua adalah ahangkara, perasaan, rumaos, rumongso, kromodomso. Itu dipengaruhi oleh getih, maka itu disebut emosi. Sedulurmu yang namanya getih disebut amarah, pintunya di telinga, duduknya di limpa dan empedu. Nah, ini kalau Anda tidak mengendalikan ini, hidup Anda akan dipengaruhi ini. Maka diri Anda akan masuk kepada ilusi cipta buta kala. Cipta buta kala itu terjebak di alam ajisam, alam bayang-bayang, angan-angan dan pikiran. Angan-angan itu emosi yang mengeluap-luap dan pikiran. Akhirnya tingkah laku Anda sering melenceng dari garis. Nah, ini yang disebut godane kakang kawah di hari-hari. Karena Anda tidak mengenali dia. Nah, inilah pentingnya berlatih sadar. Karena kesadaran adalah milik kita. Kita memiliki dua sadar, sadar pemahaman dan sadar keterjagaan. Maka kita diduduki, kenapa bedanya manusia dengan makhluk lain? Karena di dalam manusia ada sumber atau higher self yang disebut sukmo sayakti atau atmo sayakti. Ini yang menjelaskan tentang kamu adalah sebagai realitas, kamu adalah kesadaran, kamu adalah sang sumber kecerdasan, kamu juga bagian emanasi dari sang maha agung, maha cerdas. Dan itu ada di dalam diri kita yang disebut ilah. Yang disebut ilah karena imanen. Kalau yang transenden itu Allah, kan begitu. Itu tanpa batas. Anda tidak bisa mendeteksi itu tanpa terhubung dengan ilah atau Nur Muhammad. Maka yang membawa Anda kepada Allah itu ya Nur Muhammad, ilah Anda sendiri. Nah, yang membedakan itu dengan makhluk lain, karena binatang hanya mempunyai sukmo lawo lawo atau atmo lawo lawo. Itu hanya sadar naluri. Sadar naluri. Tidak punya sadar pemahaman. Tidak ada binatang yang merasa memuja Tuhan itu penting, yang merasa harga diri itu penting, yang merasa cinta kasih, kenyamanan, diperlakukan, diperhatikan, yang merasa membuat mobil, tidak bisa, karena yang ada hanya di dalam manusia. Itu yang membedakan basic dasar dari kita sebagai manusia. Karena mungkin itu sementara kita menyatakan bahwa manusia mendekati makhluk yang paling sempurna, tapi bersifat fana saat si sukma sayakti dan sukma sariro itu masuk kepada tubuh manusia, maka disebut fana. Karena kita mengambil substansi dari pratiwi. Kakang kawah di hari-hari kita itu berada di dalam pratiwi. Dan apa itu air? Disebut apa? Panca maha buta. Nah, itu kalau di dalam bahasa Sanskrit ada lapisan 5 kosa. Anamaya kosa, pranomaya kosa, jenanamaya kosa, manomaya kosa, jenanamaya kosa, terus anandamaya kosa. Nah, kosa-kosa ini akan menguap ketika Anda mati. Nah, sekarang fenomena mati sudah mulai kita kenali, karena di dalam diri kita leluhur Nusantara kuno sudah mengenal fisiologi, anatomi, kinesiologi yang runtut di dalam bagian tubuh kita. Maka
Ada pendeteksian sebenarnya orang koma itu disebut mati apa belum. Ketika orang mati badannya dingin, tapi sebenarnya dia benar-benar mati apa belum. Jangan-jangan hanya fisiknya yang hilang, tapi pikiran dan jiwanya masih. Terus langsung ada kubur gitu saja. Akhirnya dikubur bertahun-tahun tidak membusuk. Terus ada fenomena ya Allah subhanallah. Ya bisa jadi kamu tidak paham apa itu ada di dalam. Karena ada 3 udara yang membentuk lapisan hidup. 1 disebut prana, duduknya di jantung. 2 udara di otak. Ketiga sparsa yang mengikat tubuh Anda untuk tetap eksis karena ada pergerakan kehangatan. Kalau hangatnya hilang, tubuh Anda menggigil. Anda ditinggalkan nafas yang bersifat sparsa, pasti Anda bermasalah, pasti Anda akan segera mengkaku tubuh Anda. Akhirnya spasme otot, spasme otot lentan pandang itu disebut mati. Akhirnya mati separuh. Nah, dalam kapasitas jangka panjang ternyata perjalanan kita hidup di jagat raya ini kan juga berproses. Tentunya ternyata mati juga berproses. Nah, ini juga merupakan eksistensi sedulur papat lima pancer sebelum nanti saya bahas. Jadi kematian kita dipengaruhi oleh 3 hal. Hidup kita dipengaruhi oleh 3 hal. Udara yang ada di dalam diri kita. Maka orang jadi disebut hambekan. Hambekan. Nah, udara yang disebut udara itu mempengaruhi aktivitas berpikir Anda. Aktivitas berpikir, berhasrat, bernaluri. Itu karena ada udara. Anda bisa berpikir. Kalau prana itu di jantung, itu membenarkan daya apung, energi kepasrahan, cinta kasih dan keringanan. Nah, itu dikembangkan oleh kita sendiri. Kalau kita mengembangkan itu dengan teknik nafas, kita mampu menyentuh sang sadar melalui jalan namanya prana atau cakra anahata. Nah, bedanya kamu harus melihat tubuh kita tuh memiliki berat saat berhenti. Kita akan berada di titik gravitasi. Saat bergerak kita ringan. Kenapa? Karena ada prana. Tapi hidupmu semakin memberat saat kamu banyak pikiran. Padahal kalau ditimbang bobotnya sama fisik. Tapi kalau kamu banyak pikiran, kamu pasti berat hidup. Karena udara sudah berhenti, terkuras habis yang namanya udara. Saat udara bergerak itu akan mengendap. Energi akan memejal. Karena napas udara memenuhi, menyerap, lapisan tubuh kita dipenuhi oleh udara. Saat udara memenuhi diri kita, kamu memberat. Ditimbang bobotnya sama, tapi aktivitasmu semakin berkurang. Yang disebut prakarti, aktivitasmu berkurang. Kamu merasa tubuhmu berat, tidak bisa mobilisasi lagi. Berarti cek, sudah ada udara yang berlebih. Berarti kamu punya trauma batin dan pikiran atau mental blocking yang berlebih. Akhirnya apati hidup. Nah, kalau kamu bisa masuk kepada anahata atau prana, itu akan ringan. Maka dikembangkan oleh Shaolin sebagai kungfu, pencak silat, meringankan tubuh, loncat sana loncat sini. Itu karena ada prana, daya apung. Ketika orang banyak meditasi, hatinya legowo, nerima, hidupnya pasti ringan. Hidupnya pasti ringan karena hatinya memancarkan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau hatinya terkunci, banyak udananya, banyak pikiran, pasti berat. Ngapa-ngapain malas, apati. Ujung-ujungnya kepepetnya melihat jagat itu sempit, kendat, gantung diri. Karena sudah berat. Padahal harus timbang bobotnya sama. Nah, ini proses ini akan diurai, matinya satu-satu. Berarti kalau ada fenomena koma, itu yang mati udananya, karena roh udana sudah tidak ada, mati, maka koma. Tapi sparsa masih, maka dideteksi ada masih denyutnya, ada panas tubuhnya. Atau ini sudah mati, udananya masih. Katanya penelitian terbaru itu dicopkan gini, orangnya sudah dingin, kaku, tapi kok masih hidup otaknya. Terus prana. Nah, prana adalah masa akhir. Ketika prana sudah lepas, maka sang atma dipastikan sudah keluar dan tubuh sudah harus lebur kembali kepada panca kosa, panca mahabhuta. Nah, fenomena-fenomena seperti ini harus kita kenali karena ini adalah basic dasar yang membuat kita hidup sebagai budi prakarti. Prakarti itu artinya aktivitas. Budi itu artinya sesuatu yang tidak terlihat tapi beraktivitas di dalam, tapi tidak kasat mata. Maka kalau kamu menemukan yang budi, aktivitas di dalam, kamu akan mengaktualisasikan menjadi prakarti. Maka disebut budi prakarti. Wah, wong saiki kehilangan budi prakarti. Karena tidak ngerti aktivitas yang di dalam.
karena tidak mencari aktivitas yang ada di